Ya, ini Nabi Muhammad SAW ngasih contoh seorang yang alim. Dia itu memerintahkan orang-orang kepada kebaikan, akan tapi dia tidak mengamalkan apa yang dia perintahkan. Ya, dia memberikan manfaat kepada orang-orang, akan tapi dia tidak berusaha untuk mengambil manfaat daripada ilmunya. Ya, ini seperti ya, lilin. Ya, dia nerangi orang lain, akan tapi dia apa? Ya, terbakar sendiri. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali daripada pembacaan kitab Muhammad Al-Insanul Kamil karya Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ila an qala takribul masail bidharbil amthal. Masih berkaitan tentang cara Nabi Muhammad SAW di dalam mengajar atau di dalam berdakwah. Salah satunya Nabi Muhammad SAW memberikan pendekatan suatu masalah itu dengan memberikan contoh. Kemarin kita membahas tentang Nabi Muhammad SAW ngajak orang itu untuk berpikir. Ketika beliau menjawab, maka beliau tidak langsung menjawab hukumnya, tapi terkadang dikasih perbandingan. Maka sekarang ini Nabi Muhammad SAW caranya itu senantiasa ngasih contoh. Ya. Salah satu daripada manhaj Nabi Muhammad SAW di dalam mendidik dan mengajar adalah Nabi Muhammad SAW sering memberikan contoh ketika ingin memberikan suatu atau menjelaskan suatu permasalahan. Wal mathal min awdahis subul wa adharaha fi taswiril haqiqah wa tawdhiha wa takribiha ila dhihnis sami. Karena ketika seorang itu dikasih yang namanya contoh, maka permasalahan itu semakin jelas ya bagi pendengar. Ya, sehingga tidak ada yang lebih jelas daripada ketika seseorang itu memberikan contoh. Wa min dzalika qaulu sallallahu alaihi wasallam, mathalul baitil ladzi yadhkurullaha fihi wal baitul ladzi la yadhkurullaha fihi mathalul hayy wal mayyit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, perumpamaan, permisalan antara rumah yang di dalamnya disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala dengan rumah yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya, maka itu sama permisalahannya dengan hidup dan mati. Ya. Rumah tapi tidak pernah dibaca Al-Quran, rumah tapi tidak pernah untuk zikir, sama rumah yang di situ penuh dengan zikrullah, penuh dengan membaca Al-Quran, maka itu perbedaannya antara orang hidup dengan orang mati, antara mati dan hidup. Ini jauh sekali ya. Ya, perbandingannya itu sangat amat jauh antara orang hidup dan orang yang mati. Sehingga ketika rumah kita itu tidak pernah ada bacaan Al-Quran, ya, tidak pernah ada zikir di situ, tidak pernah sholat, isinya cuma hanya foya-foya saja, lalai-lalai, ghaflah, nonton TV-nya saja, kemudian filmnya saja, musiknya, kemudian tidak pernah ada zikrullah sama sekali, maka seperti apa? Mati. Nabi Muhammad SAW mengumpamakan rumah dengan hidup dan mati. Ya, ketika ada zikir dan tiada zikir, maka itu adalah antara hidup dan mati. Sehingga Nabi itu mengumpamakan orang yang berzikir dengan orang yang hidup. Ya, artinya kalau kita itu hidup, ya berarti banyak zikir. Tapi kalau kita itu tidak banyak berzikir, meskipun kita hidup, aslinya kita itu mati. Ya, aslinya kita mati. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan daripada hati-hati kita. Amin Allahumma amin. Sedangkan orang yang hidup bagaimana? Yuzayyinu dhahiru binuril hayah. Orang yang hidup maka dia itu memperbaiki zahirnya dengan cahaya kehidupan. Ya. Sehingga batinnya pun juga munawwar, batinnya itu juga penuh cahaya, dibarengi dengan apa? Cahaya ilmu dan cahaya faham. Ini orang yang hidup atau orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang berzikir itu dia memperindah zahirnya dengan amal. Ya,
orang yang berzikir memperbaiki zahirnya dengan amal. Ya, ada orang yang memperbaiki zahirnya dengan pakaian, dengan skincare, ya, dengan kendaraan. Akan tapi orang yang hidup yaitu orang yang menghidupkan zahirnya dengan amal. Wa batinu binuril ilmi wal ma'rifah, dan batinnya dipenuhi dengan cahaya ilmu dan ma'rifah, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hatinya itu bisa terbang kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan jiwanya itu terhubung langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia hidup dengan kehidupan yang enak. Ini yang namanya hidup yang hidup. Ya, orang yang hidup benar-benar hidup. Ada orang yang hidup tapi dia mati. Ya, ada orang yang hidup tapi dia mati. Buktinya banyak orang-orang yang mau mengakhiri daripada hidupnya. Padahal dia hidup tapi dia kepingin mati. Kenapa? Karena dia hidup itu sama seperti dia mati. Bahkan dia menganggap kematian lebih baik daripada hidup, sehingga dia berpikir untuk mengakhiri daripada hidupnya. Ya. Siapa itu? Wa ghairu dzakir, ya orang yang tidak banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zahiruhu atil. Ya, zahirnya rusak, wa batinu batil, dan batinnya batil. Ya. Wakila al-mudhafi muqaddar ay mathalus sakinul bait wa atarada bi anna sakinul bait hayyun kaifa yakunu mathalul lil mayyit. Ya. Ada juga yang menjelaskan bahwasanya bukan perumpamaan rumah, ya, akan tapi perumpamaan sakinul bait, yang pengisi rumah, sahibul bait, orang yang tinggal di rumah. Ya, orang yang tinggal di rumah yang dia berzikir, maka dia seperti hidup dan mati. Ya, perbedaannya. Ya, sebagian lagi mengatakan kok Nabi Muhammad SAW mengumpamakan dengan penduduk atau pengungsi rumah itu, dia mengatakan bahwasanya dia itu mati, padahal orang yang hidup di satu rumah itu dia itu hidup. Bagaimana dikatakan mati? Maka beliau Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki menjelaskan bahwasanya sama seperti perumpamaan orang yang mukmin dengan orang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan orang mukmin itu hidup, orang kafir itu mati. Meskipun keduanya itu sama-sama hidup, ya. Makanya dikatakan bahwasanya orang mukmin ini, ya, dia itu kalau seandainya dia nurut sama Allah Subhanahu wa taala, nurut sama Nabi Muhammad SAW, maka dia diberikan kehidupan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Terimalah ajakan Allah Subhanahu wa taala dan ajakan Rasul ketika mereka berduanya itu mengajak kepada kita ke suatu perkara yang bisa memberikan kita itu kehidupan, yang bisa membuat kita hidup. Jadi setiap daripada ajakan Allah dan ajakan Rasul itu hasilnya jiwa kita ini bisa hidup. Ya. Kalau kita itu nurut sama Nabi Muhammad SAW, sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya tidak nurut sama Allah, tidak nurut sama Nabi Muhammad SAW, maka dia itu tidak memiliki yang namanya kehidupan meskipun dia itu hidup. Ya. Dan ajakan Allah dan ajakan Rasul itu, ya, sampai sekarang ada, karena Nabi Muhammad SAW, ya, mengajak kepada para sahabatnya, dan para sahabatnya mengajak kepada tabi'in, para tabi'in ngajak kepada tabi'in, ya, terus menerus sampai kepada kita. Maka ajakan Nabi Muhammad SAW itu akan terus ada lewat lisan dakwah. Jadi dakwah yang sampai sekarang ini termasuk ajakan Allah dan ajakan Rasul. Kalau kita nurut, maka kita akan memiliki kehidupan. Apakah sama orang yang kami berikan kehidupan, ya, orang yang mati kemudian kami berikan kehidupan, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami jadikan di depan cahayanya itu, di depannya itu ada cahaya yang, ya, bisa menjauhkan atau yang bisa membimbing dia daripada kegelapan. Dengan orang yang
di kegelapan itu sendiri dan tidak pernah keluar. Mosok sama, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah aku hidupkan, aku kasih cahaya untuk menjalani kehidupan ini, ya, sama dengan orang yang tidak pernah keluar daripada kezaliman, tidak pernah keluar daripada kegelapan. Ya, maka tidak sama. Ini perumpamaan orang mukmin dengan orang yang kafir. Ya, yaitu orang perumpamaannya seperti orang yang hidup dan seperti orang yang mati, waliyadzubillah. Sehingga kita ini sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan. Ya, kita sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala iman. Maka sempurnakan dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang itu bakal bisa ngerasakan antara dia banyak berzikir sama tidak banyak berzikir. Efeknya itu bisa kita rasakan. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengasih contoh perumpamaan seorang yang ngajar kebaikan kepada orang lain, akan tapi melupakan dirinya sendiri, itu sama seperti lentera, yang mana lentera ini menerangi orang-orang, akan tapi dia membakar dirinya sendiri. Nah, atau kita bisa perumpamaan dengan lilin, ya, siraj itu ya, bisa perumpamaan dengan lilin. Ya, dia menerangi orang-orang, akan tapi dia membakar dirinya sendiri. Itu sama seperti orang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, akan tapi dia itu melupakan dirinya. Dia tidak mengamalkan apa yang diajarkan. Ya, ini Nabi Muhammad SAW mengasih contoh seorang yang alim. Dia itu memerintahkan orang-orang kepada kebaikan, akan tapi dia tidak mengamalkan apa yang dia perintahkan. Ya, dia memberikan manfaat kepada orang-orang, akan tapi dia tidak berusaha untuk mengambil manfaat daripada ilmunya. Ya, ini seperti ya, lilin. Ya, dia nerangi orang lain, akan tapi dia ya, terbakar sendiri. Ini adalah maknanya adalah seorang yang alim, dia membakar dirinya dengan apa? Dengan api akhirat. Ya ilallah. Mereka itu bertanya-tanya, bau apa ini? Kok sampai seperti ini? Orang-orang neraka itu sampai kebauan sendiri. Padahal di neraka ini baunya luar biasa. Tapi dari saking dahsyatnya penduduk neraka ketika itu kebauan dari saking busuknya orang ini. Maka ditanya sama orang-orang ahli neraka itu, kalian itu siapa? Kok sampai bau seperti ini? Maka mereka menjawab, kami adalah sekelompok kaum, kami memerintahkan kebaikan, akan tapi kami tidak melakukan kebaikan, dan kami mencegah, melarang orang-orang daripada keburukan, sedangkan kami itu mendatangi keburukan, sedangkan kami itu melaksanakan yang namanya keburukan, waliyadzubillah. Sehingga diumpamakan orang alim ini nanti dia bakal membakar dirinya itu di neraka, tapi dia ngasih manfaat kepada orang-orang yang lain, ya, sehingga orang lain selamat sedangkan dia itu binasa. Ya, makanya dikatakan oleh Abdullah bin Abi Haddad, ya, nanti disinggung ini. Ya, in lam yad'u ila talabid dunya wa ila fawakan nari muhriqa allati ta'kul nafsa wa ghairuha. Itu kalau seandainya dia niatnya apa? Niatnya itu untuk mencari daripada dunia. Makanya Imam Haddad beliau mengatakan seburuk-buruk orang adalah orang yang orang-orang datang untuk menggapai daripada akhirat, sedangkan orang ini kepingin daripada dunia. Ya, ini orang alim, orang-orang datang. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengingatkan kepada akhirat, tapi orang alim ini tujuannya adalah menggapai daripada keuntungan duniawi. Ini seburuk-buruknya orang. Ya, dan itu terjadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada hal-hal yang seperti ini. Amin Allahumma amin. Ya. Ini terjadi ketika apa? Ketika sudah cinta terhadap dunia, maka dakwahnya itu urusannya dunia. Kalau menghasilkan dia ambil, kalau tidak menghasilkan dia tidak ambil. Ya, kalau menghasilkan tapi kurang dia tidak ambil juga. Pokoknya yang menghasilkan dia baru dakwah, dia baru ngajar, dia baru. Tapi kalau tidak ada maka dia tidak gerak sama sekali. Maka ini
umpama oleh Imam Haddad diumpamakan adalah orang yang paling buruk. Orang-orang datang kepada dia untuk menggapai daripada akhirat, sedangkan dia itu datang untuk mengambil daripada dunia, waliyadzubillah. Sehingga orang ini bakal apa? Terbakar di api neraka. Fal ulama thalatha, imma munkid nafsahu wa ghairuhu wa huwa al-raghib ila Allah 'anid dunya zahiran wa batinan. Ya. Ulama ada 3, kata Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki. Yang pertama, dia ulama yang menyelamatkan dirinya sendiri dan juga orang lain, yaitu dia yang hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia itu menjauhi daripada dunia zahiran wa batinan. Ya, secara zahir dan batin menjauhi daripada dunia. Ada yang zahirnya tok ngomong, wis tidak usah, wis tidak apa-apa. Ya, tapi kalau tidak dikasih nanti telepon marah-marah. Nah, ini zahirnya tok. Ya, batinnya dia mengharap. Tapi orang-orang yang ulama yang pertama ini, dia hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi daripada dunia zahiran wa batinan. Artinya di dalam hatinya itu tidak ada cinta terhadap dunia, dan ini masih ada. Ya, jangan mengatakan bahwasanya semua itu sudah tidak ada baiknya. Tidak. Ya, masih ada orang-orang yang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada dunia. Wa imma muhlik nafsahu wa ghairi wa wada'i ila dunya. Ya. Dan kedua, ulama yang menghancurkan diri sendiri, wa ghairi, dan juga menghancurkan orang lain. Ya. Siapa? Adai ila dunya, yaitu orang yang mengajak kepada dunia. Ya, jadi gara-gara dia itu urusannya dunia tok, maka orang-orang sekitarnya akhirnya juga mengharap daripada dunia. Akhirnya santri-santrinya ikut mengharap daripada dunia. Ini dia sudah binasa dirinya sendiri dan orang lain juga binasa. Kemudian kategori yang ketiga, yaitu orang yang merusak daripada dirinya sendiri, membinasakan dirinya sendiri, tapi dia menyelamatkan orang lain, yaitu orang yang ngajak orang kepada akhirat, ya, dan untuk menolak daripada dunia secara zahir. Zahirnya itu nyuruh orang-orang itu untuk menggapai akhirat dan menolak daripada dunia, akan tapi dia tidak mengamalkan dengan ilmunya tersebut secara batin. Jadi ngomongnya di hadapan orang, tolak daripada dunia, mengharap daripada akhirat, tapi batinnya itu apa? Batinnya dia mengharap daripada dunia dan malas-malasan terhadap akhirat. Maka ini ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas bagi orang-orang yang memiliki ilmu akan tapi dia tidak mengamalkannya. Sampai-sampai para sahabat itu sangat amat ketakutan daripada ulamanya, itu mereka sangat amat ketakutan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang ini. Sampai diceritakan bahwasanya ya, Siti Aisyah berkata kepada seorang pemuda yang berbeda pendapat antara dirinya. Kemudian orang ini datang lagi kepada Siti Aisyah radhiyallahu taala suatu hari. Ketika Siti Aisyah itu tanya sama pemuda ini tadi, ya, apa yang kamu amalkan? Ya, maka pemuda ini tadi katakan, tidak ngamalkan. Maka Siti Aisyah mengatakan, kalau begitu janganlah kamu itu memperbanyak daripada hujjat Allah, ya, bukti kuat Allah yang bakal memberatkan kamu nanti di akhirat. Ya, jangan perbanyak lagi. Dari saking apa? Dari saking mereka itu memerintahkan ya, amal, ya, ilmu sedikit akan tapi diamalkan itu lebih baik daripada memperbanyak ilmu akan tapi tanpa amal sama sekali. Waliyadzubillah. Begitu juga Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam. Sayyidina Isa itu mengatakan kepada pengikutnya, ya, kalian itu beramal untuk dunia, sedangkan kalian tahu bahwasanya kalian itu bakal dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan kalian itu tidak beramal untuk akhirat, sedangkan kalian sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rezeki di akhirat kecuali bagi orang yang beramal. Ya, ini seperti ya, Imam Haddad kemarin beliau juga mengatakan apa? Ya, dunia itu sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala.
kita pasti dikasih dunia. Baik kita itu meminta atau tidak minta dunia, baik kita bekerja atau tidak bekerja, itu semuanya dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi akhirat, ya, kalau seandainya dia itu tidak minta sama Allah Subhanahu wa taala, maka pasti tidak dikasih. Ya. Mengapa kalian lebih mencari daripada dunia dan meninggalkan daripada akhirat? Padahal akhirat itu tidak dikasih sama Allah kecuali bagi orang yang meminta, bagi orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seandainya kita membaca daripada kitabnya Imam Ghazali, itu juga ya, nakut-nakuti, ya, menakutkan bagi orang yang punya ilmu akan tapi tidak mengamalkannya. Ya, dan ini kategorinya siapapun di antara kita yang punya ilmu kemudian dia tidak mengamalkannya, maka ini masuk kategori tersebut. Ya, makanya setiap kita itu punya atau dapat manfaat yang baru, ya, faedah yang baru, maka amalkan meskipun cuma sekali. Meskipun cuma sekali, dengar satu faedah, dengar satu fadilah, dengar satu arahan puasa misalkan, sedekah misalkan, amalkan meskipun cuma sekali, supaya apa? Supaya kita tidak dikategorikan orang yang berilmu akan tetapi tidak mengamalkannya meskipun cuma sekali. Dikatakan, wahai ya, ulama su, kalian itu ya ulama su bila amal. Ya, ini dikategorikan ulama su, yaitu orang yang memiliki ilmu akan tapi tidak mengamalkannya. Ja'altum dunya ala ru'usikum, kalian menjadikan dunia di atas kepala kalian. Wal akhirah, dan akhirat tahta aqdamikum, dan akhirat di bawah kaki kalian. Artinya tidak diharapkan dunia itu ditaruh di atas kepala, dihormati. Ya. Qaulukum syifa, ucapan kamu itu seperti ya, membawa kesembuhan, akan tapi amalakum dak, akan tapi amal kalian itu penyakit. Ya. Dan biasanya orang itu melihat ke perbuatan sebelum melihat kepada ucapan. Kasyajarah dafla, seperti syajarah dafla yang mana kalau seandainya seorang itu melihat maka dia kagum dengan keindahannya, akan tapi kalau seandainya dimakan maka pohon tersebut atau bunga tersebut bahkan mematikan. Ya, ini daripada ulama su. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita, keluarga kita, kerabat kita, semua orang kita cintai daripada ulama su. Amin Allahumma amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita termasuk bagian daripada ulama su. Amin Allahumma amin. Wa min dzalika fi hadzal ma'na qaulu sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzi yata'allamu al-ilma thumma la yuhaddithu bihi kamathal ladzi yaqnisul kanza fala yunfiqu minhu. Beliau kemudian mengumpamakan orang yang menuntut ilmu akan tapi dia tidak mengajarkannya kepada orang lain. Ya, jadi yang pertama menuntut ilmu tapi tidak mengamalkannya. Ini yang kedua, orang yang menuntut ilmu, ya, dia itu tahu ilmu kemudian tidak mengajarkannya kepada orang lain, maka dia sama seperti apa? Sama seperti orang yang menampung daripada perhiasan, disimpan tapi tidak diberikan kepada orang lain. Nah, ini juga ada ancamannya tersendiri bagi orang yang belajar kemudian tidak mengajarkan kepada orang lain. Akan tapi orang yang menuntut ilmu kemudian tidak mengajarkan, ya, nanti akan ada pertanyaan. Ya, kalau begitu saya tidak usah belajar. Ya, enggak, ya, tetap harus belajar. Ya. Kemudian ya, antara mengamalkan sama mengajarkan itu dua kewajiban. Jadi kalau seandainya seorang itu dia tidak mengamalkan tapi dia mengajarkan, maka dia itu melakukan satu kewajiban, yaitu mengajarkan kepada orang lain, tapi dia tidak mengamalkan. Ya. Daripada sudah tidak mengamalkan juga tidak mengajarkan, maka dia gugur dua kewajiban. Sehingga kalau seandainya seorang itu punya ilmu, maka sampaikan kepada orang lain. Kalau seandainya ada orang lain salah, itu ajarkan. Maka ini termasuk daripada kewajiban.
Sehingga di sini apa? Di sini ada ancaman daripada Nabi Muhammad SAW bagi siapapun dia itu berilmu tapi dia tidak mengamalkannya atau tidak mengajarkannya. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menutup atau ketika ditanya suatu ilmu kemudian dia itu tidak mau menjawab gara-gara dia tidak mau ngasih tahu, ya, maka nanti lisannya akan dikekang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tali kekang kuda daripada api. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang menuntut ilmu kemudian mengajarkannya dan memberikan manfaat kepada orang lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada ancaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mencari daripada akhirat, menjauhi daripada dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah di sakaratul maut. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bis khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bis khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bis khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.